Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. FM 98,0 Sonora Surabaya. Tentunya selamat pagi untuk Anda semuanya. Sobat Sonora, Vina Putri hadir kembali untuk menyapa Anda di hari Senin awal pekan ini, Sobat Sonora, tanggal 11 April 2022. Senang banget untuk hari ini, Sobat Sonora, Love Life Talk hadir kembali bersama dengan Kata Okta Kartika. Ini acara yang sudah Anda tunggu-tunggu, Sobat Sonora. Tiap hari Senin, Sobat Sonora, kita menyajikan beragam topik yang menarik setiap minggunya. Dan Sobat Sonora, untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini yaitu mengatasi rasa cemburu. Ya, ini memang gak mudah untuk menghilangkan rasa cemburu kepada pasangan, terutama jika komunikasi masih menjadi kendala yang sering Anda berdua hadapi, sahabat. Perlu kedewasaan secara emosional serta komunikasi yang baik untuk menghilangkan rasa kecemburuan itu. Apa saja sih yang mengakibatkan kita itu punya rasa cemburu yang berlebihan? Dan gimana juga cara mengatasinya, Sahabat Sonora? Nah, Anda bisa simak selama 1 jam ke depan ini, Sahabat Sonora, ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Nitnit Karnita Widiasari, Sarjana Psikologi CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Dan Anda, Sahabat Sonora, juga boleh silakan kalau mau bergabung, kita buka di live chat kita, WhatsApp-nya di 0811 304 9800 dan juga telepon di 732 7102, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat di YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Langsung aja saya akan sapa Kak Nitnit pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Nitnit. Selamat pagi Mbak Vina. Wah, jelas nggak suaranya? Dengar. Masih semangat Kak Nitnit? Semangat dong. Harus ya Kak Nitnit ya. Aduh, sayang banget ya Mas Okta hari ini nggak hadir. Tapi hari ini saya ditemani dengan Kak Nitnit aja. Kabar hari ini gimana? Puasa masih lancar Kak Nitnit? Lancar puasanya. Alhamdulillah. Walaupun Surabaya panas ya banget ya. Gerah ya hari ini. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menemani Sahabat Sonora. Tentunya ini semoga nggak bikin panas ya untuk topiknya. Apalagi ngomong soal kecemburuan antar pasangan seperti itu. Dan ini pasti semua orang pernah mengalaminya, Sahabat Sonora. Kalau nggak cemburu, nah ini yang patut dipertanyakan ya. Apakah sayang ataukah tidak seperti itu. Nah, Kak Nitnit, kenapa sih kita pilih topik mengatasi rasa cemburu? Tapi sebenarnya cemburu ini boleh atau nggak boleh sih Kak Nitnit? Oke, jadi sebelum memutuskan boleh atau tidak boleh, kita harus tahu dulu cemburu itu apa sebetulnya, gitu ya. Jadi ini, kalau kita merujuk pada KBBI, kita agak-agak teori-teori gitu ya. Maksudnya begini, cemburu itu kan tentang merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain itu beruntung. Gitu ya. Jadi kita melihat orang lain itu misalnya lebih beruntung, itu kita nggak seneng. Nah itu definisi cemburu, gitu ya. Nah, atau kalau arti lainnya itu tentang emosi yang kita rasakan terhadap seseorang atau sesuatu yang kita miliki dan ingin kita pertahankan. Berarti nah, intinya itu bicara cemburu. Jadi sebetulnya cemburu itu tidak hanya melulu pada pasangan aja, tapi kita juga bisa cemburu pada orang tua, misalnya kayak gitu, pada saudara, pada teman, sahabat, tetangga, itu juga bisa. Jadi nggak melulu pada pasangan aja, tapi memang kita lebih konsen kalau sekarang bahasnya tentang pasangan ya. Nah, itu tentang cemburu. Gitu. Nah, kita bicara boleh atau tidak, gitu kan. Nah, kalau balik lagi tentang bicara emosi, kita bicara tentang rasa, gitu ya, tentang rasa. Manusia kan berhak punya rasanya beda-beda ya, gitu ya. Misalnya makan nasi goreng, misalnya kayak begitu. Menurut saya nggak enak nih rasanya, tapi menurut Mbak Vina enak. Nah, ini kan akhirnya jadi kita nggak bisa menyamakan bahwa nasi goreng itu pasti enak, kan nggak bisa, begitu ya. Jadi dan sebetulnya apakah kita boleh cemburu? Ya karena namanya rasa ya, tiap orang jadi ya boleh-boleh aja, tergantung kitanya. Kalau kita merasa tidak senang atau kurang senang terhadap orang lain ya berarti kan dikatakan cemburu. Jadi di sini adalah cemburu bisa saja konteksnya luas ya Kak Nitnit ya, tidak hanya pasangan aja. Bahkan pasangan pun punya, misalkan nih punya gaji yang lebih gede, kemudian kita juga bisa cemburu nih, wah ini kenapa sih gajiku kok bisa kecil kayak gitu. Katakan kita nggak bahagia ketika melihat orang lain bahagia seperti itu. Nah, kalau lama-kelamaan ini dibiarkan secara terus-menerus, bikin kita itu sehat mental nggak sih Kak Nitnit?
Ya, jelas balik lagi. Kalau kita bicara tentang rasa yang hubungannya dengan emosi, kalau itu terus-menerus kita kita pelihara, dan memang itu perasaan yang sebenarnya menguras energi loh. Cemburu itu juga termasuk menguras energi ya. Kalau lama-kelamaan ya jadi nggak enak juga. Gitu. Dan akhirnya kalau lama-kelamaan yang awalnya cemburu, jadinya cemburu buta nanti. Karena bisa jadi ini udah terlanjur banyak ya. Jadi cemburu buta itu kan udah sangat cemburu sehingga udah kita nggak pakai logika. Gitu ya. Itu ya istilahnya. Gitu. Nah misalnya kayak tadi contohnya dengan pasanganku kok bisa ya gajinya kok tinggi ya, padahal kan dia baru masuk, misalnya kayak begitu ya. Padahal dia juga nggak kelihatan berprestasi amat, dia nggak pernah dapat reward apa-apa, tapi kok gajinya bisa tinggi ya, kan begitu. Nah kalau ini lama-lama nggak kita selesaikan, gitu kan, lama-lama ini bisa bikin kita ini yang menguras energi kita sendiri. Akhirnya kita jadi ngapain ya aku kerja ya, aku juga ngapain aku bekerja keras gitu, bekerja cerdas, ternyata gajiku cuma segini-segini aja. Akhirnya membuat kita down ya. Membawa kemana-mana jadinya begitu. Bisa jadi satu tentang urusan pekerjaan, akhirnya kita jadi malas-malesan, gitu ya. Terus sekarang merasa ngapain ya, ternyata aku nggak bisa kayak pasanganku. Yang kedua itu juga bisa merenggangkan hubungan pasangan. Kan akhirnya jadi nggak enakan gitu, duduk sebelahan, ngapain ya. Kamu soalnya enak banget sih, kamu beruntung orangnya nggak kayak aku. Nggak nyaman gitu ya. Padahal kita sebagai manusia harusnya bersyukur ya Kak Ninit. Jadi kalau memang itu nggak diselesaikan ya akhirnya membawa dampaknya bisa kemana-mana. Gitu. Yang awalnya mungkin hanya cemburu pada satu hal gitu, jadinya bisa macam-macam semuanya. Bisa macam-macam ya. Hanya bukan hanya masalah gaji aja nanti jadinya. Jadi apa-apa serba sensitif gitu ya Kak Nit. Ketika kita sudah cemburu sama misalkan nih sama suami kita, awalnya tentang gaji, tapi karena memang ketika kita ada rasa mungkin ketidakpuasan begitu karena kebutuhan yang seharusnya kita dapatkan kok misalkan kita nggak terpenuhi begitu, jadinya bisa merembet kemana-mana seperti itu. Nah, kalau dari ciri-ciri orang cemburu ini seperti apa sih? Apakah mereka hanya terlihat cuma dari gesture saja, ataukah mereka dari lisan begitu, mereka banyak yang mengatakan kalau memang aku itu cemburu karena aku tuh nggak suka gini dan bla 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 sebagainya seperti itu. Halo, Kak Nit? Halo? Ya, tampaknya kita kehilangan sinyal sepertinya sahabat Sonora. Halo Kak Nit. Halo. Oke. Baik, kita akan coba untuk bisa menyambungkan Kak Nit kembali sahabat Sonora. Ini tadi ya sempat diutarakan oleh Kak Nit apa sih itu rasa cemburu. Ternyata cemburu ini cukup meluas sekali sahabat Sonora konteksnya, tidak hanya dalam urusan percintaan saja sahabat Sonora ya. Tentunya tidak mudah juga untuk kita bisa menghilangkan rasa cemburu ini apalagi kepada pasangan. Bahkan tidak hanya pasangan sahabat Sonora, cemburu ini juga bisa dirasakan ketika kita bersama dengan saudara kita ataupun bisa dengan orang tua kita sahabat Sonora. Dan kendalanya ini pasti terkait dengan komunikasi juga. Nah, komunikasi seperti apa sih untuk bisa menghilangkan kecemburuan? Nanti juga kita akan tanyakan bersama dengan Kak Nit. Kita akan masih coba terus untuk menghubungi Kak Nit pagi hari ini. Halo Kak Nit. Ya, tampaknya Kak Nit masih belum ada suaranya sahabat Sonora. Baik, jangan kemana-mana, Anda juga bisa bergabung untuk hari ini sahabat Sonora untuk memberikan pertanyaan melalui WhatsApp Sonora Surabaya 0811 304 9800 dan juga telepon 732-7102 dan juga sosial media ada di YouTube Sonora Surabaya. Silakan Anda bisa tinggalkan live chat di sana. Saya masih bersama dengan Kak Nit Kartika Nita Widyasari, Sarjana Psikologi CH CSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Kita break sebentar sahabat Sonora. Saat lagi kita akan coba menghubungi kembali Kak Nit. Tetap bersama kami di Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Sonora Pagi masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis
bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you! Sudah balik lagi di jam 3 Temuan Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you! Sudah balik lagi di jam 3 Temuan Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you!
sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan. Mendengarkan Love Live Talk, Sobat Sonora bersama dengan Kata Okta Kartika, mengatasi rasa cemburu. Tadi lagunya pas banget ya, Cemburu dari Margaret. Sobat Sonora sudah Vina hadirkan pagi hari ini. Kita coba akan menyambungkan dulu dengan Kak Ninit pagi hari ini. Halo Kak Ninit. Halo. Oke, siap Kak Ninit. Kak Ninit suaranya tadi kurang kencang. Baik. Oke, Kak Ninit tadi sudah kasih tahu Vina nih apa sih sebenarnya definisi dari kata cemburu, dan sebenarnya cemburu itu boleh ataukah tidak seperti itu. Nah, kalau ciri-ciri seseorang lagi cemburu ini seperti apa sih Kak Ninit? Apakah hanya terlihat dari gesturnya saja, ataukah ada nggak sih mereka yang memiliki rasa cemburu kemudian mereka melontarkan kata-kata ataupun lewat lisan seperti itu Kak Ninit? Oke, terima kasih Mbak Vina. Balik lagi yang sudah pernah kita sampaikan di awal-awal gitu ya, tentang setiap orang itu kan punya baseline, sudah punya cetakan gitu ya. Misalnya pemilihan kata begitu ya, kemudian gestur tubuh gitu ya, cara berpakaian itu kan kita ada gitu. Nah, kalau kita caranya gampang, kalau mengenali tanda-tanda kecemburuan gitu ya, kita mau bicaranya tentang definisi wanita dulu nih. Kalau wanita gitu ya, dia udah cemburu gitu ya, biasanya itu sikapnya itu seringkali ditunjukkan itu adalah apa ya? Dia itu lebih mulai meningkatkan penampilan luar. Jadi mereka lebih mulai meningkatkan penampilan keluar, kemudian mereka bawa ke publik gitu ya. Jadi mereka misalnya update statusnya tuh yang agak-agak biasanya mungkin statusnya cuman hari ini riuh sama anak-anak, misalnya kayak begitu ya. Tiba-tiba ini statusnya adalah enak ya salon ya gitu ya, misalnya lagi perawatan tubuh nih, misalnya kayak begitu. Itu padahal nggak pernah nulis kayak begitu, gitu ya. Nah terus kemudian foto-foto di sosmed itu jadi berbeda. Kalau dulu foto-fotonya mungkin bareng keluarga gitu, sekarang lebih ke sendiri dan sebagainya. Balik lagi tentang ini ya, balik lagi tentang baseline manusia gitu ya. Jadi sebenarnya kita lihat ada perubahan gitu kan ya. Nah, kalau biasanya kalau laki-laki itu lebih sukanya itu memamerkan kayak kekayaan, memamerkan status pekerjaan. Itu udah mulai yang awalnya dulu nggak pernah terus kemudian jadi seperti itu. Nah, itu bisa jadi. Kalau bahasanya gini, ada kayak lagu itu biasa kayak lagu dangdut gitu yang Kak Ninit inget gitu. Jadi ada biasanya tuh nggak pernah pakai minyak wangi, terus tiba-tiba pakai minyak wangi. Ada suatu perubahan ya di situ secara tiba-tiba begitu. Ada perubahan. Iya. Nah, jadi yang paling tahu sebetulnya adalah pasangannya sendiri. Misalnya ini biasanya nggak pernah pakai lipstik, nggak pernah pakai lipstik ini. Nah tiba-tiba kalau mau keluar gitu biasanya cuek banget. Misalnya keluar ya keluar gitu. Tiba-tiba keluar tuh dandan, pakai bajunya ditata, kemudian make up full, misalnya kayak begitu. Nah itu kan ini ada apa ya? Berarti bisa jadi ada kecemburuan terhadap pasangan. Nah itu kalau kita sebagai pasangan kita harus mengenali ini ada apa ya pasanganku kok jadi berubah begini ya gitu. Tapi ada biasanya loh Kak. Orang kalau lihat berubah biasanya punya selingkuhan nih, dilihat dulu. Tapi ada loh pasangan cemburu. Tapi ada loh pasangan yang mungkin nggak peka, kok tiba-tiba ada perubahan dari pasanganku tiba-tiba jadi cantik kayak gitu. Ya mungkin dia pengen make up ataupun pengen dandan, katakanlah seperti itu. Ada yang flat-flat aja gitu menanggapi hal itu Kak Ninit. Nah, iya, makanya kan itu yang kita perlu apa ya? Kalau bahasanya itu kita perlu detail sekecil apapun terhadap pasangan, kita perlu waspada, bahasanya kayak begitu ya. Misalnya gini, misalnya pasangan kita punya suami yang sudah 100% tuh menyerahkan kebersihan rumah tangga itu sama si istri, gitu ya. Terus tiba-tiba gitu ya, tak buatin ini mau minum apa sayang. Tiba-tiba kasih servis, tiba-tiba bantu bersih-bersih rumah gitu. Mungkin kita sebagai awal-awal boleh lah kita nikmatin, asik juga ya ternyata dibantuin ya, asik ya gitu. Tapi gitu ya, itu boleh di awal. Tapi kemudian kita harus mikir pakai logika, ini ada apa ya? Kok tiba-tiba? Nah, itu harus dilihat sambil dicek, diajakin ngobrol. Tapi ngobrolnya jangan gini, tumben bantuin. Tapi kenyataan itu ya banyak terjadi ya biasanya kayak gitu, nyindir gitu ya Kak. Jadi kita harus pahamin detail pasangan ya sebetulnya ya. Gitu. Baik. Nah kalau cemburu ini sebenarnya apakah termasuk tanda-tanda seseorang itu belum dewasa Kak?
sebetulnya begini, nggak juga seperti Nggak itu. juga ya? Nggak juga. Balik lagi tentang definisi cemburu gitu ya, definisi cemburu gitu ya. Kan berarti merasa tidak nyaman, tidak senang melihat orang lain gitu ya, yang lebih beruntung. Kalau bicaranya, kalau secara emosi kan dia kepingin seseorang tuh kepingin aku miliki dan kepingin aku pertahankan. Iya. Nah, kan kayak begitu ya. Nah, biasanya orang itu identik dengan nggak dewasa. Itu biasanya kalau sudah masuk dalam kategori dikatakan cemburu buta, udah nggak pakai logika. Oh, itu ya dikatakan nggak dewasa kalau Bisa sudah jadi, cemburu buta. Oke. Yes, misalnya, contohnya misalnya begini, misalnya sebelum menikah itu pekerjaan suami itu memang lebih banyak urusannya dengan lawan jenis. Dia punya anak buah lawan jenis, kemudian klien-kliennya lawan jenis, gitu ya. Dan fine-fine aja, gitu lah. Nah, terus tiba-tiba udah menikah, terus kemudian tiba-tiba pasangannya cemburu. Gitu kan? Oke, nggak apa-apa, cemburu kan boleh, gitu. Yang nggak boleh kan kalau cemburu buta, gitu kan. Nah, tapi akhirnya sudah mengarah ke cemburu buta sampai akhirnya begini, pilih aku atau pekerjaan. Kenapa? Karena aku nggak suka lihat kamu berhubungan dengan lawan jenis. Logikanya sudah nggak bisa dinalar lagi ya Kak di sini. Yes. Loh kan jadi bingung, loh kan udah tahu, udah sebelum menikah aku udah kerja kayak begini dan kamu fine-fine aja. Kita udah sama-sama cerita, saling cerita gimana kerjaanku lebih banyak sama ini loh. Anak buahku ini lawan jenis perempuan wanita semua begitu ya. Terus kemudian klien-klienku wanita semua gitu kan gitu. Nah, kan aku harus dalam artian ya baik-baik lah, menjaga hubungan baik gitu kan. Tapi ya fine-fine aja, aku ya nggak ada apa-apa gitu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba setelah menikah beberapa tahun kemudian, misalnya kayak begitu ya, 5 tahun kemudian, pasangannya tiba-tiba pagi hari nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba, sekarang kamu pilih aku atau pekerjaanmu, keluar dari pekerjaan, kan nggak masuk akal. Iya, benar. Nah, itu kan logikanya udah nggak jalan. Nah, kayak begitu akhirnya kita bicaranya boleh, kalau bicaranya berarti udah nggak dewasa, ya masuk akal juga gitu loh. Oke. Kita bicara dewasa itu kan berarti bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Lah kamu memilih pasanganmu yang udah tahu dari dulunya kerjaannya lebih banyak berhubungan dengan lawan jenis, terus kok tiba-tiba disuruh cut gitu. Harusnya udah tahu ya, karena memang dari awal-awal sudah tahu background pasangannya bekerja di dunia mungkin banyak wanitanya daripada karyawan pria seperti itu. Tiba-tiba ada rasa cemburu, ataupun mungkin karena mungkin si pasangannya ini tidak punya kesibukan, jadi pikirannya bisa kemana-mana gitu Kak Nit. Nah, ini bisa jadi gini, makanya tadi kenapa Mbak Vina tadi tanya, misalnya boleh nggak sih cemburu, misalnya kalau terus-menerus cemburu, gitu kan. Nah, ini yang diwaspadai itu kayak begitu, gitu loh. Akhirnya gini, kalau kita itu memelihara cemburu, lama-lama itu kita tuh jadi kayak lebih banyak berpikir negatif ya, lebih banyak berpikir hal-hal buruk, gitu kan. Nah, sebetulnya akhirnya kan kita lebih insecure sendiri. Nah, gitu. Apalagi kemudian punya pasangan yang nggak paham kalau ternyata aku tuh udah dandan, udah berubah, jadi beda begitu. Tapi pasangannya cuman, ya bagus, cuman gitu aja, misalnya kayak gitu ya. Akhirnya kan kita malah, kayaknya aku udah nggak menarik nih, kayaknya aku nggak cantik deh, kayaknya aku bukan orang yang romantis, kayaknya aku bukan pasangan yang pantas untuknya. Timbul pertanyaan kayaknya, atau jangan-jangan kayak gitu ya Kak. Ya, jadi muncul hal-hal seperti itu, begitu loh. Tapi bagaimana ketika pasangan itu mungkin ya ini realitanya seperti itu, dihadapkan dengan suatu keadaan. Tapi ada juga karena cemburu dengan pasangannya karena melihat tayangan mungkin film ataupun drama yang berhubungan dengan perselingkuhan kayak gitu. Itu kan juga bisa menjadi insecure, Kak. Bisa, dan itu masuknya juga ke ranah tidak dewasa. Oh, ini masuknya ke ranah yang tidak dewasa ya. Oke, karena sebuah film. Oke. Kita tahu lihat tayangannya di mana? Di televisi. Oke. Televisi itu pakai skrip nggak? Ini sinetronnya, dramanya pakai skrip nggak? Pakai dong. Si aktor dan aktrisnya ini menjalankan perannya ala dengan dia atau sesuai dengan skrip? Sesuai dengan skrip tentunya, dengan casting kan juga. Yes. Gitu kan, jadi kalau ekspresinya nggak bagus, kurang gesturnya kurang, pasti kan cut ulang lagi kan kayak begitu. Kurang menjiwai gitu Kak. Yes, jadi kan harus dibuat sebagaimana bikin penonton nanti tuh jadi gregetan gitu kan.
sampai harus dapat seperti itu, gitu kan? Nah, kalau itu akhirnya dibawa ke ranah kehidupan nyata, kan nggak masuk akal. Kita nggak pakai skrip, kita nggak ada yang tiba-tiba bikin cut actingnya kurang bagus, nggak ada gitu. Nah, itu kan yang nggak masuk akal. Akhirnya kan itu bicaranya akhirnya kalau bahasanya kenapa dikaitkan juga dengan ketidakdewasaan, itu maunya sendiri, mau menang sendiri, mau enaknya sendiri. Taunya aku punya pasangan, pokoknya pasanganku harus yang kayak di sinetron. Aduh, repot kalau kayak begitu, mendingan nggak usah nonton ya. Itu nonton dia ya. Sonora aja mendingan gitu ya. Betul. Biar dapat inspirasinya gitu ya. Kadang juga kita nggak bisa ngontrol juga nih Kak ya. Kadang lihat televisi saking bagusnya sampai kita itu kayak kayak terlibat ke dalam alurnya itu loh Kak. Jadinya merasa dibawa ke kehidupan nyata. Ini yang bahaya Sahabat Sonora ya. Ini bisa jadi adalah tanda-tanda cemburu kita karena memang sikap kita yang memang tidak dewasa. Pasangan kita itu nggak kenapa-kenapa, akhirnya kena juga dampaknya begitu. Oke, Kak Nitnit, kita beri sebentar. Kita mau ngasih nih Sahabat Sonora untuk kesempatan yang ingin bergabung 0811 304 9800 atau 732 7102, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat di YouTube Sonora Surabaya. Kita akan kembali lagi Love Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika dengan topik pagi hari ini yaitu mengatasi rasa cemburu. Tetap bersama kami di FM 98,0. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Memang gak mudah Sobat Sonora untuk menghilangkan rasa cemburu kepada pasangan, terutama jika komunikasi masih menjadi kendala yang sering Anda hadapi berdua. Perlu kedewasaan secara emosional serta komunikasi yang baik untuk menghilangkan rasa kecemburuan itu. Dan apa saja sih yang mengakibatkan kita itu punya rasa cemburu yang berlebihan? Gimana juga untuk cara mengatasinya Sobat Sonora? Saya masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Nitnit Kartika Nita Widyasari, Sarjana Psikologi, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Mengatasi rasa cemburu sahabat. Anda juga bisa sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp 0811 304 9800 dan juga 732 7102. Anda juga bisa tinggalkan live chat di YouTube Sonora Surabaya. Nah, Kak Nitnit, saya mau tanya nih, kalau misalkan rasa cemburu ini bisa nggak sih didapat ketika saat masa kecilnya nih, terutama di lingkungan keluarga? Inilah yang akhirnya membentuk dia itu apa-apa kebutuhan itu selalu dia dapatkan. Misalkan ketika sama pasangannya mungkin ada yang tidak dia dapatkan, dia memiliki rasa cemburu. Tapi ketika pas sama lingkungan keluarganya, ketika dia pengen sesuatu pun keluarganya itu memenuhi kebutuhannya. Nah, apakah rasa cemburu ini juga bisa dikaitkan dengan pengalaman dia, kemudian pola asuh dia ketika dia bersama dengan keluarganya seperti itu Kak Nitnit? Bisa jadi, tapi kita nggak bisa banyak hal ya, kita nggak tahu juga. Yang jelas begini, misalnya di dalam dia itu paling gampang gini, misalnya dia tuh hidup di dalam lingkungan pencemburu, gitu, ya dia akan jadi orang yang pencemburu juga, gitu kan, gitu. Nah, tapi kalau dia dilihat dalam hidup yang lingkungan yang asik-asik aja begitu ya, ya dia juga akan tetap asik. Tapi yang jelas begini loh, sebetulnya yang perlu kita cari tahu itu adalah tentang penyebab cemburu. Kadang-kadang orang itu kan kita nggak gini. Contohnya misalnya gini, Mbak Vina, contoh paling gampang, aku pakai ke Mbak Vina aja. Mbak Vina ya, jadi aku nggak suka sama Mbak Vina, begitu kan ya. Aku nggak suka sama Mbak Vina gitu. Orang akhirnya aku berpikir aku bilang Mbak Vina karena Mbak Vina kan kerja, Mbak Vina bisa aktif di sini A B C D E, aktivitasnya banyak gitu. Saya pribadi mungkin akhirnya menilainya begitu. Karena aku di rumah aja sementara Mbak Vina aktif, jadi aku cemburu karena Mbak Vina yang aktif. Tapi kemudian misalnya aku ketemu dengan orang lain, aku juga nggak suka sama dia. Dia itu orang, aku juga cemburu, aku punya perasaan cemburu, begitu kan ya. Nah, tapi ternyata orangnya berbeda dari Mbak Vina, begitu ya. Orangnya ternyata dia di rumah aja, gitu. Terus aku cemburunya apa, gitu kan, gitu. Nah, itu kan kita perlu cari tahu penyebab cemburunya apa sih yang membuat kita tuh nggak senang dengan orang lain. Nah, bisa jadi kan bahasa gini, kalau kita sampai kita punya pikiran kita nggak senang dengan orang lain, berarti kan ada yang nggak kita suka dari diri kita sebetulnya. Atau ada yang nggak beres dengan diri kita, Kak. Apa lebih sensitif? Bisa jadi, atau bisa jadi juga kurang wawasan. Itu yang paling banyak terjadi gitu ya. Kelihatannya sepele, tapi ternyata gara-gara kurang wawasan.
Oke, gara-gara kurang wawasan gitu. Ataukah gara-gara mungkin berdasarkan katanya? Bakal berdasarkan katanya itu juga bisa jadi. Katanya kan akhirnya dia nggak punya wawasan kan, karena dia nggak punya wawasan. Pada saat ada orang bilang katanya, ya katanya akhirnya kan, oh iya, begitu kan diiyai kan. Jadi akhirnya kayak kurang wawasan. Saya jadi ingat ada salah satu klien tuh begini. Si suami itu dia konsultasi betapa dia itu sangat sebenarnya gini. Awalnya dia tuh tidak berpikir macem-macem ya, tapi karena dia itu merasa aku kok agak-agak bete sama istriku begitu ya. Jadi kok kayaknya dia tuh kepengen, aduh kok malas ya gitu loh. Terus kita ngobrol, apa sih bikin kamu bete dari istrimu gitu ya. Sekarang tuh aku berangkat kerja, barusan keluar rumah 10 menit udah ditelepon. Udah sampai mana? Gitu ya, oke. Dah, ya tidak apa-apa. Mungkin dia khawatir aku di jalan gitu ya. Kerja ditelepon, dikit-dikit ditelepon. Awal-awalnya enggak, aku sih biarin, aku cuekin aja. Tapi lama-lama terganggu loh. Risih ya kak? Jadi risih. Jadi sehari itu telepon itu berulang kali. Kalau dirasa mungkin setiap setengah jam sekali telepon. Begitu kan? Nah, akhirnya pada saat kita ketemu kita ngobrol dengan istri gitu ya. Kita ngobrol di sesi yang berbeda dengan si istri. Apa yang menyebabkan membuat dia berperilaku seperti itu? Teleponin suaminya kurang lebih setengah jam sekali, gitu kan? Wow. Karena, gitu kan? Dia dengan sendiri dia bilang, loh, ya harus dikontrol, harus dipantau. Nanti kan biar kita tahu dia nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Oke, apa sih yang ditakutkan di situ, gitu kan? Gitu. Loh, kalau dia itu nanti selingkuh gimana, gitu kan? Nah, akhirnya kita ngobrol. Kamu tahu nggak pekerjaan suamimu itu seperti apa? Enggak. Kamu tahu suamimu itu berhubungan pekerjaannya itu dengan siapa aja? Enggak. Loh, kenapa kamu nggak tahu? Karena aku nggak mau tahu. Oke. Dan saat itu setelah kita mulai ngobrol, yuk kita coba cari tahu yuk tentang suamimu. Kita coba tambah wawasan. Kita tambah wawasan. Realitanya tuh kayak begini, gitu. Dia bilang, iya ya ternyata ya nggak apa-apa ya. Tahu kayak gitu ya. Ya ternyata fine-fine aja gitu loh. Dari situ setelah dia nambah wawasan, dia pikir udah nggak nelpon lagi ya, telepon paling makan siang ditelepon, kalau pulangnya agak malam dikit kok malam ya halnya. Suaminya bilang kok akhirnya gini ya karena dia sudah mulai memahami pekerjaan suaminya bagaimana. Karena dulu dia nggak ada wawasan tentang pekerjaan, dia taunya pekerjaan itu begini. Yang dia tahu dapat dari keluarganya gitu ya, kebetulan bapaknya memang seorang pegawai yang berangkatnya pagi, pulangnya sore, dan itu hanya di satu tempat aja di kantor. Nah, sementara suaminya bukan seperti itu. Jadi dia pagi dia di kantor, nanti agak siangan dikit dia udah di kantornya orang, siang di mana, malam sore udah bisa luar kota kayak begitu. Mobile ya, lebih sering mobile ya. Itu dia permasalahannya. Tentang wawasan. Jadi kita harus cari tahu dulu sebenarnya masing-masing dari kita penyebab kita cemburu apa sih sebetulnya. Oke, tapi saya pernah nih Kak Ninit lihat di IG gitu ya, Instagram kayak quotes gitu. Ada baiknya kita itu tidak cari tahu daripada kita cari tahu akhirnya ujung-ujungnya sakit hati. Kayak gitu. Itu kembali lagi tentang pilihan. Pilihan ya Kak ya. Tentang pilihan gitu ya. Oke. Kak Ninit ini ada komentar nih dari sahabat Sonora, ada Sofi yang sudah bergabung. Terima kasih Sofi. Saya dan suami bukan tipe pencemburu. Beberapa waktu yang lalu suami itu kilaf dan berselingkuh. Dan saya sekarang tidak nyaman bila dia berhubungan dengan wanita manapun walaupun untuk urusan kerja. Bagaimana cara terbaik untuk menyikapi situasi ini ya Kak? Saya sendiri juga nggak nyaman menjadi pencemburu seperti ini. Ini ada kasus sebelumnya ya Kak ya. Jadi beberapa waktu lalu ini suami itu sempat kilaf dan berselingkuh. Akhirnya dia rasanya nggak nyaman setelah ada insiden itu. Padahal sebelum-sebelumnya dia itu dan juga suaminya juga bukan tipe orang pencemburu. Oke. Nah, yang bisa dilakukan oleh Ibu Sofi sebetulnya, apakah Ibu Sofi sudah ngobrol dengan suami, begitu kan ya? Ngobrol tentang kamu suka, apa yang kamu suka, apa yang harus aku lakukan supaya kamu suka. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi supaya dalam artian gini, kalau sebenarnya gini, kita balik lagi dulu. Kalau Bu Sofi kemudian tiba-tiba setelah mendapatin suaminya selingkuh, kemudian muncul rasa tidak enak, itu adalah sesuatu yang wajar sebetulnya. Ya. Tapi mau sampai kapan karena ya itu Kak balik, ya? Nah,
pilihannya itu tadi, pilihannya mau sampai kapan, begitu kan? Karena yang bicara perasaan nggak enak itu juga nggak enak, begitu kan? Kalau berlama-lama. Nah, berikutnya yang perlu ditanyakan ke Bu Sofi pribadi adalah yang membuat Bu Sofi tidak percaya apa? Karena perselingkuhannya, begitu kan ya? Nah, terus kemudian pernahkah suami itu menanyakan tentang kalau bahasanya itu bersalah, kemudian meminta maaf, dan kemudian apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan bahwa yang kemarin itu adalah khilaf, dan yang ke depan dan seterusnya ini aku bener-bener fokus ke kamu. Paham maksudnya? Jadi apakah bisa jadi mungkin Bu Sofi butuh itu, butuh pengakuan itu. Jadi kan akhirnya bisa jadi bener nggak sih nanti kalau cuma sekedar ya aku sorry aku kemarin khilaf ya maaf ya udah aku nggak janji nggak ngelakuin lagi, misalnya kayak begitu. Tapi ternyata ucapan seperti itu bisa jadi membuat beberapa orang ada yang nggak nyaman. Ada yang kayaknya nggak bisa dipegang deh bicaranya. Tapi biasanya gini, manusia tuh akan lebih bisa memegang itu bukan dengan ucapan tapi dengan perilaku. Iya, perbuatan ya. Oke, perbuatan. Nah, misalnya akhirnya suami, apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku mau menebus kesalahanku, aku mau bener-bener, aku mau janji bahwa ke depan ini tidak akan terulang lagi, gitu kan ya. Nah itu kan yang perlu diobrolkan. Misalnya Bu Sofi, untuk membangun kembali kepercayaan, misalnya gini, nggak boleh ngelembur, misalnya kayak begitu ya, nggak boleh terima chat perempuan, kalau mau bales chat dari teman perempuan, misalnya aku dikasih tahu dulu, ini temanku, ini orangnya kayak gini, misalnya kayak begitu ya. Lah, kalau ternyata ada kesepakatan si suami, oke, siap, aku mau melakukan. Harusnya beres ya. Jadi, iya, bukan beres ya. Dalam artian akan perlahan-lahan mulai muncul kepercayaan. Kepercayaan gitu lagi. Ya, jadi kan ini bisa jadi butuh perilaku yang bisa akhirnya meyakinkan kita bahwa oh iya ya, dia benar-benar khilaf, dia benar-benar minta maaf dan dia berjanji dia akan setia. Nah itu bisa jadi seperti itu. Mungkin yang perlu diobrolkan dengan suami seperti itu Bu Sofi gitu. Apakah kira-kira mungkin bisa jadi Bu Sofi ada muncul keraguan ya gitu. Tentang kemarin mungkin cuma sekedar ucapan aja. Bisa jadi itu keraguan, tapi bisa jadi ada yang orang yang saklek ya Kak. Kalau misalkan ada kesalahan sedikit aja, kadang udah nggak mau gitu ya Kak. Jadi benar ada. Ini yang nggak selesai ya. Kembali lagi kepada pilihan apakah bersedia untuk memaafkan dan menerima kembali, gitu kan ya, atau menerima kembali tanpa memaafkan, atau memaafkan tapi tidak menerima kembali. Itu kan bebas pilihan sebetulnya. Tapi yang perlu dicari tahu lagi tentang ini tadi, yang dirasakan sebetulnya yang diinginkan Bu Sofi apa dari pasangan untuk meyakinkan. Oke, lebih baik diutarakan saja begitu ya dengan pasangannya daripada harus menduga-duga. Rasanya juga nggak enak kalau misalkan harus diem-dieman sama suami, padahal sebelum-sebelumnya baik-baik saja, tapi karena insiden suami beberapa waktu yang lalu sempat mengaku khilaf dan berselingkuh, ya lebih baik diutarakan aja apa yang menjadi mengganjal mungkin rasa nggak enaknya dari Bu Sofi seperti itu ya mungkin Kak Nitnit ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan dari pendengar, ini ada juga Elia yang ada di Surabaya. Kak Nitnit, saya tuh pernah delete kontak atau delkon teman suami di WhatsApp suami karena menurut saya terlalu centil obrolan temannya ke suami saya, dan begitu suami tahu akhirnya sempat ribut kecil gitu sih. Apa ini termasuk cemburu berlebihan ataukah wajar Kak Nitnit? Oke, ini maksudnya dia delkon tapi tanpa seizin suami, jadi tiba-tiba langsung delkon gitu. Dan begitu suami tahu akhirnya sempat ribut nih Kak. Iya. Ya, itu yang dilakukan itu bukan cemburu, itu sudah melewati ini ya. Bahasanya kayak begini, bahasanya kayak kita mengambil kalau bahasanya lebih ke attitude ya akhirnya sebetulnya. Atau melanggar privasi kan bukan ya Kak? Yes, bukan. Jadi begini, lebih ke attitude. Jadi tentang kepemilikan handphone ini memang milik ada milik suami, ada milik istri. Gitu kan? Nah, pada saat memang handphone itu kan boleh, misalnya kita boleh saling tahu ini masing-masing ya, tapi kan tetap harus ada batasan untuk minta izin, karena kan ini barang orang lain. Walaupun itu pasangan kita, boleh nggak aku lihat handphonemu? Aku pinjem ya. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba kemudian di delkon, nah kalau suami marah, ya bener suami marah.
marahnya itu sebetulnya bukan karena di delkonnya, tapi karena tidak minta izin, tiba-tiba langsung delkon. Nah, dan itu akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tapi akan jadi masalah baru. Oke. Masalahnya kan begini, tadi kan masalahnya kan nggak cocok dengan perempuan itu yang menurutnya centil, gitu ya kan? Nah, sebetulnya itu diutarakan ke suami. Diutarakan, aku nggak seneng, aku nggak mau, aku nggak ridho kamu main berteman dengan dia, itu aku nggak, ya ceritakan aja. Nah, itu akan jadi urusan suami, apakah si suami itu nanti jelkon atau tidak, atau dia tidak menanggapi, itu jadi haknya suami. Tapi kita sampaikan dulu, kita juga boleh, aku sih pengennya kamu nggak berhubungan dengan dia, dihapus lah. Boleh. Nah, tapi kalau tiba-tiba menghapus, ya itu memang salahnya karena tiba-tiba milik orang sama kayak begini deh, kita punya pensil gitu ya Mas, zaman anak kita punya pensil, terus kemudian pensilnya orang kita ambil, kita jadi, ya ini kan punya aku, kan si orangnya juga marah. Nah, ini beda ya, jadi ini beda. Kalau bahasanya apakah, lo kan karena aku cemburu, nah bisa jadi akhirnya yuk kita bisa jadi buat gini, kita ini mau menyelesaikan apanya, cemburu atau kita mau bikin masalah baru. Kalau memang kita mau selesaikan cemburunya, yuk kita selesaikan cemburunya, jangan bikin masalah baru. Ya kita sampaikan cemburunya. Karena itu kita harus buat batasan sebetulnya. Jadi batasan, kita ngobrol dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita ngobrol tentang batasan. Ini loh, batasan-batasan ini. Itu yang bikin, yang aku cemburu itu kalau kamu ada orang sentil yang nyapa duluan, aku nggak suka kamu chat tengah malam, kamu telepon diam-diam, itu aku cemburu. Nah itu kan batasan. Nah, makanya harus tentukan dulu batasannya ini tadi, gitu lah. Lagi-lagi buat kesepakatan ya dengan suami, apa saja batasan-batasan yang harus patut dipatuhi, kemudian jangan sampai dilanggar seperti itu, termasuk delete kontak ataupun delkon teman suami di WA, ini termasuk menurut Vina juga melanggar privasi juga ya Kak Ninit. Tapi bagaimana ketika misalkan itu nggak sesuai dengan ini penyebab cemburunya, nggak sesuai kan? Tidak menyelesaikan di sebab cemburunya, tapi kita bikin masalah baru. Tapi kalau misalkan ada nggak sih ketika kita tuh punya pasangan yang terlalu over begitu cemburunya, over jealous kayak gitu Kak Nit, ini akan membuat pasangan itu akan semakin menutup diri nggak sih Kak Nit? Dalam artian mungkin apa-apa gitu nggak perlulah dilaporkan ke misalkan ke pasangan, nanti takutnya dia mikirnya aneh-aneh kayak gitu, akan semakin membuat pasangan ini overprotective juga nggak sih Kak Nit dengan kehidupan pribadinya? Halo Kak Nit? Halo? Oke Kak Nit, kayaknya kita trouble lagi ya, aduh padahal udah bagus untuk pertanyaan tadi yang mau saya sampaikan nih Kak Nit ya. Tapi terima kasih ya untuk sahabat Sonora yang tadi sudah bergabung, ada Bu Elia, kemudian Bu Sofi juga, semoga bisa membantu untuk pertanyaan. Nah ini ada juga nih Kak Rosalina, membedakan pasangan yang percaya banget sama pasangan yang cuek banget, bagaimana ya Kak Nit? Sabar ya Kak Rosalina, ini juga kita masih akan terus menyambung Kak Nit untuk bisa bergabung di program Love Live Talk Sahabat Sonora. Baik, Sahabat Sonora jangan kemana-mana dulu, kita nanti break sebentar ya, sambil kita akan menghubungkan Kak Nit di sesi terakhir. Kali aja kita juga akan berikan closing statement begitu ya, terkait dengan mengatasi rasa cemburu. Baik Sahabat Sonora, tetap bersama kami di program Love Live Talk. Akan kembali sesaat lagi. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Hei, buru-buru amat sih, mau kemana? Iya nih, takut telat absen, ntar kepotong uang makan lagi. Aduh, liftnya lama banget, 2 menit lagi nih. Sabar aja kali. Aduh, misi mbak, sorry, aduh. Mbak, misi dong, aduh.
Lama banget sih keluar dari lift aja. Semoga belum telat absen. Mendahulukan orang yang akan keluar dari lift adalah tindakan sederhana, tapi punya peran yang besar loh untuk ciptain kenyamanan dan keselamatan bagi diri sendiri dan semua pengguna lift. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Sonora Network. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Nggak terasa di segmen terakhir ini Sahabat Sonora mengatasi rasa cemburu di program Love Live Talk bersama dengan Kak Nit Kartika Nita Widyasari, SPSI, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Pak Kak Nit, selamat pagi. Oke, sempat keputus tadi. Iya. Oke, sayang banget ya. Kak Nit, ini ada pertanyaan lagi dari via YouTube Kak Nit bersama dengan Kak Rosalina. Halo, selamat pagi Kak Rosalina. Kak Nit, bagaimana cara membedakan pasangan yang percaya banget sama pasangan yang cuek banget? Anda yang bisa tahu. Yang kalau jadi percaya banget sama cuek banget ya. Anda tahu ini deh, apa namanya? Kalau bisa itu tentang baseline pasangan Anda begitu ya. Jadi antara kita percaya sama cuek ini. Contoh paling gampang deh misalnya. Anda tes deh dengan pada saat Anda berpakaian. Anda memilih baju. Aku pakai gini bagus nggak? Ya. Kalau jawabannya dia nggak pernah bilang tidak, bisa jadi pasangan Anda cuek dengan Anda. Bukan percaya. Oke, dites ya. Dites dulu iya nih. Dong. Misalnya biar tahu. Contoh dengan kayak percaya, percaya. Oke, kita mau apa sih tema percaya? Misalnya gini, apa namanya? Kita pergi, udah deh, nggak pakai. Aku ya ini ya, pergi ya langsung, udah. Ya wes hati-hati kayak begitu. Terus nggak pernah telepon, nggak pernah ditanyain kabar. Gimana di sana? Misalnya kayak gitu, atau mungkin pertanyaan standar lah misalnya kayak gitu, udah makan belum misalnya kayak begitu ya gitu, nggak pernah tanya kayak gitu ya. Kalau Anda kalau pada saat Anda ngobrol ya ternyata pasangan enggak, aku percaya kok kamu baik-baik aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Bisa jadi Anda lihat dulu, bisa jadi gini, atau mungkin Anda itu dulunya punya kehidupan sebelum menikah, Anda itu orang yang sangat mandiri. Gitu kan, dan akhirnya pasangan Anda meyakini bahwa Anda tuh mandiri, Anda semuanya bisa Anda lakukan begitu. Ya udah gitu. Nah, tapi kalau bisa jadi ada pertanyaan kayak begini, sebetulnya saya balik lagi, sebetulnya maunya tetap ditanya apa enggak? Pengen ditanya enggak sih sebetulnya? Walaupun kita dipercaya, tapi kan tetap kalau kita sebagai perempuan itu kan tetap kayaknya agak-agak butuh ini ya, butuh tetap ditanyain, butuh agak dikhawatirin. Dan sebenarnya bukan hanya perempuan aja, laki juga kayak begitu loh. Sepercaya apapun kita, tetap loh, kita tuh boleh nanyain, atau kita itu boleh sekedar bicara tentang aku khawatir loh kamu itu nanti misalnya, itu boleh loh. Itu menunjukkan bahwa kita juga care. Dari wanita ataupun pria sama saja ya, butuh juga diberlakukan seperti itu ya Kak Nit ya, untuk ditanyakan. Nah, jadi ini adalah dikembalikan ke Kak Rosalina sendiri ya. Harusnya Kak Rosalina sendiri yang bisa mengetahui ya, dan lewat tes itu tadi bisa mengetahui apakah pasangan Anda ini pasangan yang percaya banget ataukah pasangan yang cuek banget seperti itu. Terima kasih Kak Rosalina yang sudah bergabung melalui YouTube. Kak Nit, waktu kita juga mepet banget, kurang 3 menit. Apa nih closing statement kita terkait dengan mengatasi rasa cemburu dan komunikasi seperti apa sekali lagi untuk pasangan kita agar meminimalisir rasa cemburunya ini Kak Nit? Pada saat kita muncul rasa cemburu, yang harus kita ketahui adalah kita harus cari tahu penyebab kita cemburu itu apa, gitu ya. Kemudian setelah kita cari tahu, kita coba komunikasikan dengan pasangan kita, dan kemudian kita bicarakan tentang batasan diri yang bisa Anda buat dan Anda dengan pasangan Anda. Batasan-batasan yang ranah-ranah yang dikatakan cemburu, mana ranah-ranah yang itu masuk cemburu, begitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah pada saat lagi cemburu, hindari untuk mengontrol atau mengekang pasangan. Kita obrolin aja karena sudah ada batasan. Sekali lagi, supaya kita tidak mengontrol dan mengekang pasangan, kita bikin batasan tadi, itu adalah kesepakatan bersama, gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah cemburu itu boleh aja, gitu, boleh. Namun jangan sampai membuat kita buta. Jangan sampai berlebihan.
Yes, jangan berlebihan. Kembali lagi pada saat Anda muncul rasa cemburu, komunikasikan dengan pasangan Anda dan buat batasan diri Anda dan pasangan Anda. Yang sama-sama nyaman tentunya. Oke, sama-sama nyaman untuk menjalankan relationship seperti itu. Ini ada tanggapan lagi dengan Kak Rosalina. Pengennya ditanya aja Kak Nit. Oh ya, ditanya bener kan? Pas kan? Kak Rosalina ternyata aku pengen ditanya, bener. Kak Rosalina, tambahan dikit buat Kak Rosalina kalau pengen ditanya. Boleh loh disampaikan ke suami. Sesekali aku ditanya dong, aku kemana, aku ngapain, aku mau loh kayak gitu. Kadang suami kan nggak peka ya Kak Nit ya. Sekali lagi fokusnya nggak bisa fokusnya kemana-mana. Pasti satu-satu dulu di fokusnya. Saya jadi ingat nih omongan dari Kak Nit. Baik, terima kasih Kak Rosalina dan sekali lagi terima kasih Kak Nit Kartika Nita Widyasari, SPSI, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Oh iya, satu lagi Kak Nit, ada agenda dari Kata Okta Kartika kah? Belum ada agenda. Yang jelas kalau butuh ngobrol dengan tentang pernikahan dengan pasangan bisa langsung ke IG-nya Kata Okta Kartika atau langsung ke kataoktakartika.com. Oke, siap. Terima kasih Kak Nit. Selamat pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa Kak Nit. Itu dia sahabat Sonora ya, ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Nit mengatasi rasa cemburu. Dan sahabat Sonora, kita akhiri dulu di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya Vina Putri pamit. Salam sehat untuk Anda semuanya.